Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang bagian terakhir dari 9 elemen game mekanik yaitu gameplay balancing. Jadi gameplay ini merupakan bagian terakhir yang sebetulnya tidak disampaikan secara khusus oleh Ernest Adam, tapi keseluruhan dari game mekanik itu akan mengacu kepada bagian terakhir itu gameplay balancing, yaitu proses perhitungan matematika atau model matematika dengan relasi yang akan berdampak kepada pengalaman player. Jadi model matematikanya akan jadi penting karena tidak boleh ada sebuah game yang terlalu mudah dan tidak boleh ada game yang terlalu sulit ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ada proses balancingnya. Beberapa poin utamanya adalah bentuk keseimbangan antara kekuatan player dengan musuh atau keseimbangan gameplay ketika mode multiplayer dijalankan. Ini ada beberapa poin, tapi intinya adalah bagaimana agar permainan itu secara model matematika tetap seimbang. Jadi kita ketika ngomongin game mekanik, sebenarnya kita sedikit mengabaikan bentuk visual. Kita akan fokus kepada model matematikanya. Contoh misalkan di sini kita ada game Mega Man X. Mega Man X ini salah satu cirinya adalah si player atau si Mega Man itu bisa memiliki 8 senjata yang setiap senjata didapatkan oleh sebuah bos ya. Ada satu monster akan berhasil dikalahkan dan dia akan memberikan sebuah senjata. Kalau si Mega Man ini melawan bos dan menggunakan senjata standar itu sebetulnya bisa dibilang imbalance ya. Jadi tidak balance karena Mega Man-nya lemah sementara si bosnya terlalu kuat. Nah, tapi dengan adanya senjata-senjata ini ternyata kita bisa membuat gameplay menjadi balance karena ada satu senjata yang sebetulnya senjata itu ampuh untuk satu bos tertentu. Ini yang menjadi menarik di dalam permainan Mega Man atau istilah kerennya adalah reaksi elemental. Ketika si Mega Man misalkan lawan monster api, dia menggunakan senjata laser, ya nggak balance lah. Akhirnya si bosnya terlalu kuat. Tapi ketika monsternya adalah monster api dan kebetulan Mega Man itu punya senjata air, nah begitu ditembak, oh ternyata si monsternya lemah terhadap senjata air. Itu jadi ada proses balance yang diciptakan oleh si mekaniknya. Ini juga hal yang sama berlaku di Genshin Impact ya. Jadi reaksi elemental itu sudah diimplementasikan dengan sangat baik di Genshin Impact. Jadi kalau teman-teman yang pernah main Genshin Impact pasti ngerasa kalau ada karakter atau musuh berelemen air, kita serang dengan elemen es, dia jadi beku. Kalau ada musuh elemen api, kita serang dengan air, dia kalah gitu ya. Nah, salah satu mekanik lain yang ada di dalam Genshin Impact terkait dengan game balancing itu adalah mekanik adventure rank ya, atau kalau orang nyebutnya AR, adventure rank. Jadi adventure rank ini pada titik tertentu ketika seorang player sudah mencapai titik level adventure rank tertentu, maka monster di seluruh dunia akan meningkat. Jadi ketika kita masih level 1 mungkin kita ngelawan monster-monster biasa sangat mudah tuh ngelawannya karena damage kita sangat besar, kemudian monsternya juga agak lemah gitu ya. Tapi semakin tinggi ranking kita, ternyata secara otomatis si dunianya pun akan berubah. Monster-monster akan jadi semakin kuat sehingga si Genshin Impact ini apa ya, secara pertarungan walaupun level player sudah lebih tinggi, tapi tidak akan membosankan karena monster-monsternya pun akan bertambah kuat sesuai dengan adventure-nya masing-masing. Untuk game multiplayer yang tadi disebutkan itu ada contohnya beberapa. Misalnya ini adalah Perfect World ya. Jadi Perfect World ini kan adalah sebuah game yang sangat-sangat membutuhkan kerjasama antar tim. Ketika ada suatu bos di sebuah guha misalnya, itu pasti damage-nya atau health point itu sangat tinggi, sangat tebal. Dan nggak mungkin kalau misalnya kita sebagai satu orang player mengalahkan dia, itu nggak mungkin banget lah pokoknya. Jadi eh, biasanya untuk bos-bos kelas kelas tinggi di Perfect World itu harus dikalahkan oleh tim dengan jumlah 6 orang. Jadi mulai ada di bagian depan itu biasanya ada si apa tuh? Ada bis ya, ada bis yang badannya besar untuk bertahan. Kemudian di bagian belakang itu ada pemanah dan di bagian belakangnya lagi ada namanya priest ya untuk memberikan healing biasanya. Jadi di situ minimal ada 3 kelas itu supaya si bosnya bisa dikalahkan karena tanpa kombinasi dari job yang berbeda itu maka kita akan sulit mengalahkan bos. Nah ini proses-proses
apa namanya, gameplay balancing ini sebetulnya sudah dibuat modelnya secara matematika tanpa melibatkan visual. Jadi, kalau kita sebagai player melihatnya, oh ternyata untuk mengalahkan bos kita perlu beast, kita perlu archer, kita perlu, healer misalnya. Itu kan kita melihatnya secara visual, tapi sebagai developer sebetulnya model-model itu sudah dibuat dalam bentuk tabel-tabel matematika sebelum visualnya ada. Nanti setelah model-model dituangkan dalam bentuk dokumen, baru didiskusikan visualnya mau seperti apa nih. Karena kita perlu player yang atau karakter yang HP-nya tinggi, kita perlu karakter yang damage-nya tinggi, dan kita perlu karakter yang bisa menyembuhkan karakter di depannya. Nah, gameplay balancing sebetulnya merupakan bagian yang sangat sulit untuk dibuat karena kalau kita salah mengembangkan game balancing, bisa-bisa game kita terlalu sulit, atau kalau misalkan terlalu ragu-ragu juga malah gamenya jadi terlalu mudah. Jadi ini harus merupakan sebuah proses pengembangan yang sifatnya iteratif karena terus diulang-ulang. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk merancang gameplay balancing ini dalam bentuk 3 alternatif sehingga bisa kita coba-coba alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga mana yang lebih efektif. Untuk gameplay balancing ini nanti hasilnya setelah dianalisis bentuknya dalam bentuk tabel, cukup dalam bentuk tabel dan nanti bisa dituangkan dalam bentuk dokumen. Nanti akan dibahas sama teman-temannya terutama di bagian game programmer. Kira-kira gameplay balancing seperti ini kalau diimplementasikan sulit atau tidak. Ini harus dicobain terus ya karena tidak bisa sekali jadi untuk yang gameplay balancing. Nanti kita akan coba bahas juga sambil kita lihat hasil evaluasinya seperti apa dari rancangan yang sudah Anda buat. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.